Baik. Nah itu cara yang tepatnya niat itu sepanjang mana supaya pasti kita itu tidak kepanjangan dan tidak menyingkan. Baik, persoalan tentang niat ya. Saya berikan langsung satu kitab karangan Imam Asy-Syafi'i namanya jilid pertama halaman 161. Oke. Bismillah. Anda bertanya tentang posisi niat ada di mana? Itu bagus pertanyaannya. Baik. Kalau ingin dipanjangkan lagi apakah dilafazkan ataukah cukup misalnya didiamkan, ya kan? Baik. Teman-teman sekalian, pertama lihat kaidahnya. Amalan yang kita kerjakan itu harus selalu bersanding dengan niat. Ya. Itu yang menjadikan persoalan atau aktivitas kita menjadi ibadah. Di semua mesti ada niatnya. Dengan niat maka aktivitas kita berubah menjadi ibadah. Bisa Anda mau bekerja, kalau cuma sekedar untuk cari dunia maka tidak ada nilai ibadahnya. Tapi kalau Anda niatkan karena Allah, Anda ucapkan berangkat bismillah. Kata Nabi, kullu amrin dhibalin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aktar. Anda ucapkan bismillahirrahmanirrahim, Anda berangkat atau minimal bismillah, maka tertulis pahala ibadahnya dari mulai kerja sampai selesai pulangnya. Nah, yang kedua, fungsi niat ini nanti akan membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Maaf, apa bedanya antara sholat zuhur dengan sholat asar? Bedanya apa? Niatnya. Ya, waktunya betul, tapi kalau Anda lakukan jamak, dikerjakan di satu waktu kan 4 rakaat juga. Di kosor malah 2 juga. Apa bedanya sholat subuh dengan 2 rakaat fajar? Dua-duanya 2 rakaat. Gerakannya sama, salamnya sama, bedanya dalam niatnya. Jelas di sini? Baik, nah sekarang hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan kita bergantung pada niatnya. Sekarang kita tarik dalam sholat. Kalau kita ingin sholat, kapan kita kemudian menghadirkan niat ini? Kata Imam Asy-Syafi'i, an-niyatu muqtarinan bit takbir. Niat itu Anda hadirkan dalam hati Anda bersamaan dengan takbir. Jadi begitu Anda mengangkat tangannya begini, lisan mengucapkan Allahu Akbar, dalam hati Anda tujukan, saya berniat sholat zuhur. Jelas? Subuh misalnya, Anda angkat begini, ucapkan kalimatnya muqtarinan bit takbir. Anda angkat seperti ini, Anda ucapkan dalam lisan Anda Allahu Akbar, maka dalam hati Anda tujukan, ya, saya niat salat subuh, saya niat salat asar, saya niat salat maghrib. Jadi kata Imam Asy-Syafi'i, pelan-pelan ini bukan kata saya ya, saya menerjemahkan kata Imam Asy-Syafi'i. Pertama, an-niyatu mahalluhal qalbu. Ini sepakat semua ulama. Niat itu tempatnya ada di hati. Jadi, niat termasuk amalan hati. Ya. Tapi nanti kita akan lihat kapan kemudian itu dilafadzkan, gitu ya. Baik, kita akan lihat nanti. Di pertama, semua ulama sepakat dari sejak amalan Nabi dilihat diajarkan pada sahabat, pada tabi'in sampai kepada para ulama. Disimpulkan kata mereka, niat amalan hati. Kalau sudah masuk ke lisan namanya lafaz. Saya ulang ya. Amalan hati disebut apa? Niat. Kalau sudah masuk ke dalam lisan disebut apa? Lafaz. Ingat, jadi begitu Anda mengucapkan kalimat tertentu itu bukan niat tapi lafaz. Makanya disebut dengan talaffuz. Ya, jelas ya? Begitu Anda kemudian mulai menggerakkan ya anggota badan, itu disebut dengan harakat. Sudah mulai bergerak. Jelas ya? Baik, dalam hati disebut apa? Ya, di lisan lafaz, bergerak, harakat. Nah, sekarang pelan-pelan. Kapan mulai menghadirkan niat itu? Saya ulang kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, saat Anda mulai bertakbir, an-niyatu mahalluhal fil qalbi, ya tempatnya dalam hati. Saat bertakbir, maka Anda hadirkan niat itu bersamaan dengan ucapan Allahu Akbar, langsung dalam hatinya. Baik, teman-teman perhatikan. Menggunakan bahasa apa? Bahasa kita. Karena itu amalan hati, nggak perlu dilafadzkan. Karena itu orang Arab mengatakan ketika dia mulai berniat, dia angkat tangannya, dia ucapkan Allahu Akbar. Orang Arab mengatakan usolli fardhu dhuhri. Saya berniat untuk zuhur. Usolli fardhu asri. Saya berniat untuk asar. Saking mudahnya kalimat ini, karena itu tidak ada kalimat khusus dari Nabi. Silahkan cek. Jangan datangkan hadis yang sahih. Hadis palsu aja datangkan misalnya. Atau cari yang paling Anda temukan satu hadis saja, tidak akan pernah Anda temukan bahasa niat dari Nabi, karena memang itu jelas gambarannya. Saking jelasnya tidak perlu diterangkan kembali ya. Jelas sampai sini? Baik, ini gambaran yang pertama. Anda angkat, ucapkan Allahu Akbar, hadirkan dalam hati. Ini maksudnya sholat A, sholat B, dan seterusnya. Baik teman-teman, kapan kemudian ada petunjuk dan kemudian mulai diamalkan ketika orang mulai sholat, tiba-tiba dia lafadzkan niatnya. Dia keluarkan menjadi lafadz, tidak hanya niat yang ada dalam hatinya. Baik, ini pertama kali terjadi dalam masanya turunan Asy-Syafi'iyah. Ya, Asy-Syafi'iyah itu bukan Imam Asy-Syafi'i tapi pengikut Imam Asy-Syafi'i. Ya, pengikut Imam Asy-Syafi'i. Disebutkan bahwa kata kelompok Asy-Syafi'iyah
Imam An-Nawawi menyampaikan dalam kitabnya Al-Majmu'. Jadi kitab An-Nawawi namanya Al-Majmu' halaman 235. Juz yang ketiga. An-Nawawi yang ngarang Al-Arba'in 40 hadis, gitu kan? Menulis Riyadhus Shalihin 1896 hadis. Beliau mengarang kitab Al-Majmu'. Juz yang ketiga halaman 235. Baik. Pelan-pelan beliau mengutip di situ pendapat Imam Ar-Rafi'i bahwa ada sebagian dari pengikut Imam Asy-Syafi'i keliru memahami lafaz ungkapan Imam Asy-Syafi'i, pelan-pelan keliru memahami lafaz ungkapan Imam Asy-Syafi'i ketika menerangkan tentang niat. Beliau menyampaikan, perhatikan, Imam Asy-Syafi'i menyampaikan, adapun niat dan lafaz dalam haji dan umrah itu harus dilafazkan. Ingat, niat dan lafaz dalam haji dan umrah. Jadi ketika Anda mau haji, Anda mau umrah, Anda lafazkan itu, keluarkan untuk menguatkan niat yang ada dalam hati. Pelan-pelan. Lalu sampai sini. Bisa labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umratan. Makanya Nabi ketika berhaji dan umrah beliau lafazkan untuk menguatkan dalam hatinya. Ya. Tujza'u biha, dan itu sudah mendapatkan pahala. Itu sudah mendapatkan pahala. Kama kana fis shalah, sebagaimana dalam salat ketika itu dipraktekkan tanpa harus melafazkannya. Ya, kalimat kama kana fis shalah dalam keterangan ini maksudnya sebagaimana dalam salat niat dipraktikkan tanpa harus menghadirkannya, tapi dipahami berbeda oleh sebagian dari kalangan Asy-Syafi'i mengatakan bahwa sebagaimana dalam salat itu maksudnya disamakan boleh dengan haji dan umrah. Jadi mereka mengatakan boleh saat mulai bertakbir akan bertakbir, ya. Maaf, tangannya akan mulai diangkat, maka boleh hadirkan niatnya dengan mengucapkan ya apa yang ada dalam hatinya. Maka muncullah kalimat usolli fardhu dhuhri, usolli fardhu asri, usolli fardhu maghrib. Baik, dikomentari ini dengan beragam oleh para ulama. Apa di antara komentarnya? Pelan-pelan, Imam Malik menyampaikan, kata beliau, wa tukrahu dan dipandang makruh at-talaffuz bin niyyah, mengucapkan niat inda shalah, dalam keadaan salat. Karena jelas dalilnya menunjuk kepada bukan pelafazan, dan contoh dari Nabi SAW pun tidak pernah hadir dengan kalimat-kalimat yang diungkapkan. Ya, kata beliau, satu, salat itu termasuk yang paling jelas dalilnya, termasuk yang paling detil contohnya. Kalau sekiranya Nabi kemudian pernah mengungkapkan kalimatnya dan dilafazkan, tentu sampai sekarang pun kita akan temukan. Ya, karena itu jika Anda menemukan contoh paling jelas, kemudian disandingkan dengan tafsiran itu takwil, ya, yang sekiranya bisa menghadirkan kalimat lain, maka yang jelas lebih mulia untuk diikuti dibandingkan dengan yang takwil. Kecuali, ini belum selesai, ya, kecuali kata pendapat Imam Malik, kalau sekiranya itu dihadirkan, dilafazkan hanya untuk menepikan was-was dalam keadaan sulit kita menunaikan sholat dengan khusyuk, jika itu tidak dilafazkan. Makanya teman-teman, kalimat usolli itu muncul asalnya itu ketika seseorang mengalami was-was dalam sholatnya. Dia nggak bisa khusyuk, ya. Dia nggak bisa khusyuk. Jadi sudah mulai bertakbir, sudah merasakan macam-macam, dia nggak bisa khusyuk, sulit. Karena itu ketika berkonsultasi kemudian kepada ulama pada saat itu, Syekh Al-Maghribi, dia katakan, ya Syekh, kondisi seperti ini, ya sulit menemukan kekhusyuan. Maka beliau katakan, lafadzkan niatmu seperti Nabi melafadzkan niatnya dalam haji dan umrah. Hukumnya disebut dengan qiyas, khusus bagi orang ini yang tengah mengalami was-was luar biasa. Maka ketika dia melafadzkan niatnya usolli fardhu dhuhri, misal, ya 4 rakaat lillahi ta'ala, menunaikan salat zuhur 4 rakaat karena Allah menghadap ke arah kiblat lillahi ta'ala, dia takbir ternyata berhasil. Maka tersebarlah ini. Ya. Kata Syekh ini dilafadzkan, kemudian praktekkan, dari sini dan menyebar. Asalnya, mohon izin, hanya untuk orang ini saja, dengan hukum yang khusus. Nah, ini seringkali lupa kalau ulama berpendapat, Anda mesti lihat, ada yang hukumnya khusus, ada yang hukumnya luas. Nah, ini hukum khusus dipraktekkan pada orang ini, tapi disebarkan maknanya sehingga menjadi menyebar. Ya, akhirnya apa? Orang yang tidak membutuhkan lafaz itu pun mengucapkan kembali. Dari sini kita ambil pendapat yang paling berpenahan. Kalau sekiranya sudah ada ketenangan dalam jiwa kita untuk memulai sholat, tidak perlu dilafadzkan. Karena lafaz itu bukan bagian dari niat, itu amalan lisan. Sedangkan Nabi SAW tidak pernah mencontohkan atau tidak memberikan dalil itu. Kecuali jika Anda berada pada situasi seperti tadi, sulit menemukan kekhusyuan di situ, maka sekiranya Anda boleh menghadirkan lafaz itu untuk meningkatkan kekhusyuan. Jelas sih? Ya. Oh, saya kira itu ya.